sudut dunia yang sering terlupakan, tersembunyi sebuah kawasan yang menyimpan keajaiban paling luar biasa di muka bumi. Inilah zona neotropikal. Membentang luas dari Meksiko bagian selatan, melintasi Amerika Tengah yang sempit, hingga ke jantung Amazon yang lebat di Amerika Selatan. Zona ini bukan sekedar peta di atlas, ia adalah mahakarya alam. Rumah bagi ribuan spesies yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Apa yang membuat kawasan ini begitu istimewa? Jawabannya ada pada iklim tropisnya yang lembab dan hangat sepanjang tahun. Pada hutan hujan purba yang membentang luas, nyaris tanpa henti, dan pada kontur geografi yang kompleks, dari pegunungan Andes yang menjulang hingga lembah Amazon yang subur dan kaya akan kehidupan. Faktor-faktor ini berpadu menciptakan surga keanekaragaman hayati. Zona neotropikal adalah tempat lahir dan tumbuhnya fauna endemik, spesies-spesies unik yang berevolusi mengikuti irama alam yang tak pernah tergesa. Salah satu penghuninya mungkin adalah yang paling tak terduga, si pemalas penuh misteri, yaitu kungkang. Dalam dunia yang bergerak cepat, kungkang memilih jalan yang berbeda. Ia bergerak perlahan, sangat perlahan, bahkan sering dianggap pemalas. Tapi sebenarnya, di balik kelambatannya tersembunyi strategi hidup yang cerdas. Dengan leher yang bisa berputar hingga 270 derajat, ia mengawasi sekitarnya tanpa banyak bergerak. Tubuhnya yang sering ditumbuhi lumut menjadikannya hampir tak terlihat dari mata predator. Ia hidup di atas pohon, menggantung, tidur, dan bahkan melahirkan di sana. Kungkang bukan hanya simbol dari adaptasi ekstrim terhadap lingkungan, tapi juga pengingat bahwa kecepatan bukanlah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Di dunia yang terus berubah dan berlari cepat, mungkin kita bisa belajar sesuatu dari makhluk lambat yang justru bertahan jutaan tahun dalam harmoni dengan alam. Inilah zona neotropikal, bukan hanya kawasan geografis, tapi teater kehidupan yang tak tertandingi. Selain fauna, zona neotropikal juga memiliki kekayaan flora yang luar biasa. Dengan ribuan spesies tumbuhan endemik yang belum tentu ditemukan di belahan dunia lainnya. Salah satu contoh yang sangat penting adalah singkong atau Manihot esculenta. Tanaman umbi-umbian yang berasal dari Amerika Selatan. Singkong bukan hanya menjadi simbol keanekaragaman hayati kawasan ini, tetapi juga memegang peran vital dalam ketahanan pangan global. Singkong tumbuh subur di daerah beriklim tropis dengan tanah yang relatif miskin nutrisi. Hal ini menjadikannya tanaman yang tangguh dan mudah dibudidayakan. Akar singkong yang kaya akan pati menjadikannya sumber karbohidrat bagi jutaan orang di dunia, terutama di negara-negara tropis seperti Brazil, Nigeria, Thailand, dan Indonesia. Di Indonesia, singkong telah menjadi bagian penting dari budaya kuliner. Diolah menjadi berbagai makanan seperti gaplek, tape, keripik, hingga kue tradisional. Lebih dari sekedar bahan pangan, singkong juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Umbinya dapat diolah menjadi tepung tapioka yang banyak digunakan dalam industri makanan dan tekstil. Selain itu, singkong juga menjadi bahan baku pembuatan bioetanol, yaitu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Bahkan, limbah singkong dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak ataupun pupuk organik.
dengan berbagai manfaatnya, singkong merupakan contoh nyata bagaimana kekayaan flora neotropikal tidak hanya penting secara ekologis, tapi juga strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.